Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Fitriana, founder dari Akademi BP. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen cerita-cerita aja nih ya, atau ya boleh sharing lah ya, berbagi buat teman-teman gitu. Jadi saya pengen membahas tentang magic of words ya, keajaiban kata-kata, atau biasa disebut juga dengan kekuatan kata-kata gitu ya. Menurut sains memang hampir kehidupan manusia itu dibentuk lewat kata-kata gitu ya. Kalau teman-teman tahu bahwa sebuah studi mengatakan bahwa kita sebagai manusia, ada pria, ada wanita gitu ya, memerlukan mengeluarkan kata-kata per hari. Jadi kalau misalnya pria itu membutuhkan mengeluarkan kata-kata sekitar 6.000 sampai 10.000 kata per hari. Nah, kalau wanita itu bisa sampai 21.000 kata per hari. Jadi bisa dibayangkan bahwa kata-kata ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Menurut seorang ilmuwan dari Jepang namanya Dr. Masaru Emoto, kalau teman-teman mungkin juga sudah familiar ya, waktu itu mengadakan penelitian kekuatan kata-kata atau efek kata-kata terhadap air gitu ya. Nah, air ini ada yang ada dua air di wadah yang berbeda, dan itu yang satu sering dikatakan atau sering didengarkan dengan kata-kata yang negatif, yang satunya dengan kata-kata yang positif gitu. Ternyata air yang setiap hari didengarkan dengan kata-kata positif ini ternyata molekulnya tuh berbeda gitu, bentuknya tuh bahkan kalau air zam-zam itu menyerupai berlian gitu bentuknya. Nah, ada juga waktu itu pernah membuat penelitian gitu ya, nasi ya. Jadi nasi itu ada dua nasi gitu ya, ditempatkan wadah berbeda, yang satu tiap hari itu dimaki-maki gitu ya, diperdengarkan kata-kata yang negatif, yang satu-satu tuh diperdengarkan kata-kata yang lembut, terus positif, memotivasi, membangun gitu. Ternyata di hari ke-27 yang satu itu nasinya udah busuk, dan nasi yang satunya itu masih bagus gitu. Jadi kan di situ kan udah terlihat ya gimana kekuatan kata-kata bereaksi gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia kan udah pasti kita tahu bahwa komponen manusia itu 90% itu adalah air gitu. Jadi kalau kita atau sering mengatakan hal-hal yang positif gitu ya, nah insya Allah komponen dalam diri kita, air ini juga menyerap kata-kata yang positif, dan insya Allah juga hasilnya positif gitu. Jadi apa-apa yang kita katakan itu insya Allah akan terjadi gitu loh. Jadi pernah juga kan kalau teman-teman tahu motivator nomor 1 di dunia ya, namanya Tony Robbins, itu juga jadi words can change your brain gitu ya. Jadi kekuatan kata-kata ini bisa mengubah pikiran kita gitu. Terus pernah juga kan ya teman-teman kan yang muslim gitu ya kan, Allah berfirman bahwa aku sesuai prasangka hambaku itu. Jadi kita berprasangka atau mengatakan yang baik-baik, ya Allah akan mengabulkan yang baik-baik gitu. Kalau kita mengatakan yang negatif itu ya kita takut aja gitu kan, yang namanya sesuai kata-kata kita, takutnya kita juga akan kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, makanya sebagai pelaku bisnis utamanya ya, pelaku bisnis pastilah kita menawarkan gitu. Apalagi sekarang tuh bisnisnya kan online, banyak juga yang menawarkannya juga lewat kata-kata. Makanya para pelaku bisnis ini harus mempelajari memang ilmu copywriting gitu ya, supaya memang kata-kata ini membuat orang tergerak gitu ya, orang teredukasi untuk membeli produk yang kita tawarkan itu kan. Nah, pokoknya kekuatan kata-kata itu emang ajaib banget gitu. Kalau saya punya ini ya, cerita gitu ya, dulu mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya, saya kan masih aktif di Facebook ya, saya udah belum ada di bisnis yang sekarang gitu ya. Ya saya udah masih menjadi reseller gitulah ya dulu ya, produk apa aja gitu. Nah, saya tuh ngikutin salah satu orang mentor bisnis waktu itu yang aktif juga di Facebook gitu. Beliau bikin kelas saya ikut, bikin training online saya ikut gitu. Nah, suatu saat si guru ini ya bikinlah beliau tuh status di Facebook yang intinya tuh berapa sih angka atau penghasilan yang aman buat kamu dalam sebulan gitu. Kalau nggak salah kurang lebih seperti itulah ya. Nah, itu kan banyak banget tuh ya
friendsnya yang perempuan-perempuan utamanya ya, banyak banget yang komen kan nyebutin angka, oh saya 5 juta mas, 3 juta, 10 juta dan sebagainya. Banyak banget pokoknya yang komen-komen di situ gitu. Saya bacain satu-satu dong ya, bacain satu-satu gitu ya. Terus saya ikutlah komen ya, komen di situ. Saya menuliskan sebuah angka gitu ya, sebuah angka ya, ya udahlah ya kan namanya kita mau komen, terus gratis juga gitu ya. Ya udah aku tulis aja segitu gitu. Kalau waktu itu sih sebenarnya mustahil ya bagi saya waktu itu, memang masih jauh banget dari penghasilan waktu itu gitu. Terus ya udah saya tulis aja kan, terus alasannya apa gitu kan, dikomenin lagi, wah keren nih gitu, targetnya segini banyak gitu kan, si mentor itu ngomong kayak gitu. Terus buat apa nih kira-kira, kebutuhannya apa aja nih kira-kira kok menuliskan angka segitu gitu. Pikir dalam pikiran saya, ya kan saya nulis aja gitu sedalam pikiran saya, kalau uang segitu tuh mungkin saya udah nggak akan lagi yang namanya punya cicilan, mungkin setiap bulan tuh bisa investasi aman gitu ya, tabungan pendidikan anak-anak aman gitu, terus kebutuhan rumah tangga juga terpenuhi dengan baik, nggak usah namanya tuh berhemat-hemat misalnya kan, irit-irit gitu ya, yang irit-irit banget gitu kayaknya nggak perlu kalau saya punya penghasilan segitu gitu. Nah itu kan udah istilahnya itu udah 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu gitu. Nah kemarin itu ya saya bukalah tuh Facebook lagi ya, terus tahu si guru ini tuh bikin kayak posting gitu kan. Nah aku keinget oh ya nih mas yang ini dulu saya pernah ikut trainingnya gitu. Terus dia pernah nanyain berapa sih angka yang diimpikan gitu ya, penghasilan diimpikan gitu. Terus saya keinget oh ya dulu saya pernah nulisin angka ini loh gitu. Saya bener-bener menuliskan angka itu, dan waktu itu masih jauh banget gitu ya dari realisasi. Mungkin waktu itu kalau mau mewujudkan mau dengan cara apa itu belum kepikir gitu. Cuman ternyata ketika kita menuliskan angka itu dan mungkin penuh dengan semangat gitu ya, atau kalau bener-bener terjadi gitu, melibatkan perasaan gitu mungkin ya, jadi terus kayak Allah tuh kayak menuntun kita menunjukkan ke sebuah bisnis yang saya jalankan sekarang gitu. Tapi itu kan prosesnya tuh juga nggak langsung kan. Oh itu saya bikin status itu 5 tahun yang lalu gitu. Jadi kayak ditunjukkan, dipertemukan dengan guru-guru saya yang sekarang, mentor-mentor sekarang, dan secara nggak sadar atau tidak sadar gitu, saya ternyata bisa loh mencapai angka yang dulu saya tuliskan, yang 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu itu tuh masih sangat-sangat mustahil saya dapatkan gitu ya. Jadi ya mungkin menurut sebagian orang angka yang saya dapatkan sekarang pun itu ya nggak banyak mungkin ya, kalau ada yang lebih sukses gitu kan pasti ada kan, itu ya nggak banyak gitu, tapi bagi saya ya itu udah angka cukup gitu ya, angka cukup saya tuh segitu gitu. Dan itu saya kayak agak speechless gitu ya waktu mengingat-ingat itu. Oh iya ya, ternyata Masya Allah ya kekuatan kata-kata gitu. Makanya kenapa kalau kita bisa berkata-kata yang baik gitu ya, memotivasi diri sendiri, itu bukan berarti kita terlalu over percaya diri juga. Jadi pede itu emang kayak perlu gitu lah ya, pede. Jadi selain percaya diri itu juga percaya dia gitu ya, dia maksudnya Allah gitu. Jadi ketika kita mempunyai impian yang besar, kita kan percaya bahwa Allah itu maha besar gitu ya. Jadi nggak pilih-pilih walaupun mungkin waktu itu. Jadi jangan pernah melihat siapa kita saat ini gitu, karena kita tidak akan pernah tahu nasib kita di masa yang akan datang. Dengan catatan ya, memang sejak saat ini mungkin kita tuh udah kayak memperbesar kapasitas, mengembangkan relasi, terus memang seneng misalnya ikut belajar kayak gitu ya. Jadi mungkin kesungguhan belajar, ikhtiar itu akhirnya kayak menuntun kita menuju ke sana gitu ya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur banget ketika saya dipertemukan dengan bisnis yang sekarang. Itu memang sangat praktis gitu ya, simple gitu ya. Kita mikir saya kalau yang namanya bisnis itu ya mungkin saya harus, kalau pengen sukses atau pengen punya penghasilan yang saya tuliskan itu, mungkin saya harus punya produksi sendiri, saya harus punya brand sendiri kayak gitu. Dalam pikiran saya waktu itu belum punya mentor, belum ada yang mengarahkan gitu. Tapi ternyata saya sadar sekarang bahwa
bisnis is menawarkan gitu ya, bukan bisnis is produksi. Belum tentu, belum sudah bisa produksi itu belum tentu bisa menawarkan gitu. Tapi memang pertama ujung tombaknya itu ya menawarkan gitu ya, menawarkan, negosiasi, berpartner, bermitra dan sebagainya. Dengan seperti itu ya teman-teman, ternyata bisnis itu sesimpel ini gitu. Jadi nggak perlu produksi. Bahkan selama 1 tahun lebih ini saya nggak pernah keluar rumah, saya nggak perlu presentasi kemana-mana, semua sudah difasilitasi. Ada dunia online lah istilahnya ya, ada Zoom meeting gitu ya, ada Instagram market IG live juga seperti ini, ada IGTV. Pokoknya media belajar online tuh banyak banget, tergantung kita itu gimana kita mau belajar gitu. Jadi teman-teman yang mungkin mempunyai impian besar itu jangan apa ya kita ini aja, berpositif thinking dan berkata-kata yang baik. Ya nggak apa-apa kita menuliskan impian-impian kita di masa yang akan datang, karena ada yang pernah bilang juga kan, kalau misalnya impian itu menarik itu ketika sudah ditertawakan orang lain gitu ya. Jadi kalau ibaratnya saya kan ibu rumah tangga, di rumah aja, bisnis hanya reseller, menjualkan gitu ya, terus berani menuliskan angka segitu misalnya kayak gitu. Nah itu kan jauh gitu sebenarnya, itu kan, tapi kan itu ukuran manusia gitu, tapi kan kita nggak tahu nasib kita yang akan datang gitu. Itu aja sih ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena memang keajaiban kata-kata sudah ada penelitiannya, udah ada studinya gitu ya. Terus banyak juga ya di luar sana mungkin motivator atau mungkin mentor-mentor kita sering berkata-kata tuh yang bagus, reminding ya, mengartikan kembali. Misalnya ada apa ya namanya ya, ada mengistilahkan juga disiplin kata gitu ya. Misalnya kita nggak suka sama makanan tersebut gitu, aku nggak suka makanan ini misalnya kayak gitu. Nah itu kan bisa diganti ya, saya mau pilih makanan yang lain gitu, misalnya kan lebih bagus gitu ya. Terus misalnya saya nggak bisa gitu kan, kita bisa bilang saya belum mampu gitu ya, saya belum bisa gitu. Jadi ada kata-kata yang mungkin bisa diubah juga supaya kita tuh lebih semangat. Misalnya kayak ada sesuatu yang mengecewakan kita gitu kan, bisa dibilang juga kita dalam hati bilang misalnya aku rapopo gitu ya. Aku rapopo itu dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya tuh aku nggak apa-apa gitu. Nah itu kan bisa diganti ya, misalnya aku emang luar biasa dahsyat gitu misalnya. Nah itu kan kenapa aku rapopo ya, karena aku luar biasa gitu, makanya aku rapopo gitu. Jadi tetap sama artinya sebenarnya, hanya di reminding aja, diganti gitu ya. Jadi ya itu mungkin ya PR buat saya sendiri utamanya ya. Jadi kayak cerita atau sharing seperti ini pun ya itu sebagai ajang saya juga belajar gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ikut komunitas kita biar tetap menjaga kita di komunitas-komunitas yang positif gitu ya, teman-teman bisa langsung klik aja di bio Instagramnya, kan ada yang namanya klik aja tuh www.akademibundapintar.com. Nah di situ nanti teman-teman akan dijelaskan gimana kalau teman-teman tuh pengen bergabung di komunitas kita. Jadi ada motivasi setiap hari, lingkungannya positif ya, banyak belajarnya juga. Itu dalam rangka kita memperbesar kapasitas kita untuk menerima hasil nanti yang luar biasa insya Allah di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.